Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatiha ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi at-tayyibin at-tahirin. Summa ila kafati awliya'illah min waliyin wa waliyan min masyarik al-ard wa magharibiha barriya wa bahriya inama kanu wa kanat arwahum wa sayyid al-imam Jalaluddin al-Mahalli wa Jalaluddin as-Suyuti wa sayyid al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun wa sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki wa jami' masyayikhina wa muallimina fi din wa walidina wa amwatina wa amwatil muslimin anna Allah yaghfir lahum ويرحمهم وينور ضرائحهم ويعلي درجاتهم بالجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai malam hari ini masih melimpahkan aneka nikmat dan karunia-Nya, khususnya nikmat hidayah dan taufik, sehingga kita diringankan langkah kita menuju ke masjid untuk melaksanakan salat maghrib berjamaah, beriktikaf dan mengikuti pembacaan tafsir Jalalain setiap malam Rabu, yang alhamdulillah hadir di tengah kita orang tua kita Al-Ustadz Imran Lutfi. Kita doakan semoga diberikan umur panjang, sehat wal afiah. Para orang tua, hadirin hadirat jamaah sekalian, muliakan Allah. Pada malam hari ini kita akan membaca tafsir dari surah Al-Kahfi dimulai dari ayat wa idh i'tazaltumuhum. Ayat berapa itu? Wa idh i'tazaltumuhum wa ma ya'buduna illallah. Ayat 16. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد
law ittala'ta 'alaihim lawallaita minhum firaran wa lamulita minhum ru'ba. Shadaqallahul 'azim. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membaca ayat wa id'tazaltumuhum, di mana sebagian dari pemuda Ashabul Kahfi berkata kepada temannya, wa id'tazaltumuhum, apabila kalian meninggalkan mereka, apabila kalian menjauh dari mereka, orang-orang yang menyekutukan Allah, wa ma ya'buduna illallah, dan apabila kalian meninggalkan mereka, menjauhkan mereka, serta apa yang mereka lakukan dari kemusyrikan, fa'wu ilal kahfi, maka masuklah kalian ke gua, carilah perlindungan ke tempat yang aman, dan pilihannya adalah gua yang ada di pegunungan. Kalau kalian masuk ke dalam gua tersebut, yanshur lakum rabbukum, Allah Tuhan kalian akan mencurahkan rahmatnya, Allah akan memberikan rahmatnya. Wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqa, dan akan menyediakan apa saja yang kalian butuhkan dari kebutuhan jasmani. Makanan yang dibutuhkan oleh manusia akan disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari ayat ini kita diajarkan untuk menjauhkan diri dari hal-hal yang menjurus kepada kemusyrikan. Sebagaimana Ashabul Kahfi, mereka berinisiatif untuk menjauhkan diri mereka dari komunitas yang melakukan kemusyrikan, yang menyekutukan Allah. Mereka mengamankan keimanannya, menyelamatkan keimanannya dengan menjauhkan diri dari komunitas tersebut. Maka kita selaku manusia yang hidup di akhir zaman, kita pun juga bisa melakukan apa yang dilakukan oleh Ashabul Kahfi, yaitu dengan menjauhkan diri kita dari segala hal yang dilakukan oleh orang-orang yang musyrik. Jadi menjauhkan diri dari hal-hal yang dilakukan oleh orang-orang yang kafir, mulai dari pakaian, mulai dari cara hidup, mulai dari bergaul, makanan, dan seterusnya. Jadi hal-hal yang kira-kira dilakukan oleh orang-orang yang musyrik, orang-orang yang kafir, yang perlakuannya itu atau kelakuannya itu tidak sesuai dengan aturan agama, kita jauhkan. Tapi kalau hal-hal yang sifatnya mubah, yang boleh, seperti makanan tapi makanan yang diciptakan mereka tapi dari sesuatu yang halal, maka boleh. Tapi kalau makanan minuman yang menjadi kebiasaan mereka, yang kebanyakan itu mengandung hal-hal yang diharamkan oleh agama, kita jauhkan. Begitu juga cara berpakaian, apalagi pakaian yang dikenakan oleh kaum wanita. Maka jangan sampai anak-anak perempuan kita mengikuti tren yang dikembangkan oleh orang-orang musyrik. Ini masuk dalam kategori uzlah, sebagaimana yang dilakukan oleh pemuda Ashabul Kahfi. Akhirnya mereka menuju kepada gua yang sudah direncanakan.
masuk ke dalam gua, kemudian digambarkan oleh Allah bagaimana kondisi gua saat itu. Wa tarasyamsa, dan kalau kalian melihat matahari, iza tala'at, apabila matahari itu terbit, tazawaru, maka sinarnya matahari itu akan condong an kahfihim, condong ke gua yang ada ashabul kahfi di dalamnya, zatal yamin, sinarnya itu akan mengenai sebelah kanan. Berarti ini gunung, ini gua, guanya itu berlubang. Berlubang yang mana lubangnya ini apabila terkena sinar matahari, kalau pagi maka ini matahari akan masuk ke dalam gua. Kemudian berarti ini gua berada di sebelah utara. Guanya ada di sebelah utara. Sehingga kalau matahari terbit maka terkena bagian kanan. Tazawwar qamdatul yamin. Jadi sebelah kiri kena sinar matahari, sebelah kanannya ashabul kahfi. Jadi matahari sinarnya kena ke sini, pantulannya ke sini, ashabul kahfinya ada di sebelah kanan. Nanti kalau wa iza gharabat taqriduhum dzatas shimal, ketika matahari terbenam maka sebelah kirinya kena sinar matahari, sedangkan ashabul kahfi tidak terkena. Jadi hanya sebatas mendapatkan pantulan cahaya tapi tidak terkena cahaya. Karena kalau orang tidur terkena cahaya matahari, dia akan terbangun. Jadi biar tetap mendapatkan kehangatan sinar matahari, maka gua yang ada tersebut memang tercipta seperti itu. Jadi matahari, sinar matahari tetap masuk sebagai kebutuhan dari tubuh manusia. Energi manusia membutuhkan sinar matahari. Makanya kita itu paling enggak setiap pagi kena matahari untuk penyegaran tubuh kita. Wahum fi fajwatin minhu, dan ashabul kahfi itu berada di tengah. Jadi lubangnya itu sangat luas. Guanya itu lubangnya sangat luas. Jadi mereka tidur, kalau matahari terbit tidak terkena sinar matahari, kalau matahari lagi mau tenggelam juga tidak terkena sinar matahari. Wahum fi fajwatin min, berada di tengahnya. Muttasir minal kahfi. Jadi tempat tidurnya ashabul kahfi itu lega. Tempatnya lega. Yattasi'u yanaluhum bardarrihi, sehingga tiupan angin itu dirasakan oleh ashabul kahfi. Dinginnya angin yang masuk ke dalam, wa nasimu, dan hembusan anginnya pun juga bisa masuk ke dalam gua tersebut. Jadi bukan gua yang pengap. Kayak kita umpama ke Pamijahan itu, mungkin ada yang pernah, ketika kita masuk ke dalam gua belum nyampe 5 meter kita sudah merasakan kepanasan. Karena tidak ada cahaya, tidak ada hembusan angin. Tapi kalau guanya ashabul kahfi, ini matahari bisa masuk ke dalamnya, sinar matahari bisa masuk, hembusan angin pun juga bisa masuk.
Dzalika min ayatillah. Inilah bukti dari kebesaran tanda kebesaran Allah. Dalailu qudratihi. Min ayatillah ay dalaili qudratihi. Bukti dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. May yahdillah, maka siapa yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, fahwal muhtad, maka orang tersebut menjadi hamba yang beruntung karena mendapatkan petunjuk dari Allah. Kayak kita alhamdulillah tanpa mencari kebenaran Islam, kita sudah terlahir dari orang tua yang muslim. Ini sebuah karunia. Atau orang yang di tengah kehidupannya dia mendapatkan hidayah sehingga masuk ke dalam agama Islam. Maka yang membuat dia tergerak masuk ke dalam Islam itu adalah hidayah dari Allah. Bukan rayuan dari ustadz, kiai atau yang lainnya. Betul-betul gerakan dari hati yang mendapatkan hidayah. Makanya may yahdillah, siapa yang Allah kasih hidayah, fahwal muhtad, maka orang itu beruntung mendapatkan hidayah. Tidak bisa dihalang-halangi, tidak bisa jadi tidak bisa ditolak, tidak bisa dihalang-halangi, tidak bisa ditolak. Kalau sudah hidayah itu datang kepada seseorang. Wa may yudlil, namun sebaliknya, siapa yang disesatkan oleh Allah. Wa may yudlil, siapa yang disesatkan oleh Allah, falan tajida, maka tidak bakalan ketemu lahu, bagi orang yang disesatkan orang tersebut, yang disesatkan oleh Allah itu, waliyan seorang kekasih Allah, mursyidan yang akan memberikan petunjuk. Jadi kalau orang sudah dapat hidayah, mau gimana-gimana dia bakalan masuk Islam. Siapa yang mendapatkan hidayah, walaupun awalnya dia berbuat maksiat, ketika dapat hidayah, pasti dia akan berbalik 100% menjadi orang baik. Tapi sebaliknya, orang yang disesatkan oleh Allah, maka kalian tidak akan menemukan orang yang bisa menyelamatkan orang yang disesatkan oleh Allah tersebut. Ini ada dua versi di dalam memaknainya. Wa may yudlil, ada yang memberikan makna siapa yang disesatkan oleh Allah. Ada yang mengartikan wa may yudlil, dan siapa yang menyesatkan dirinya. Siapa yang menyesatkan dirinya. Bagaimana menyesatkan dirinya itu? Sengaja melakukan kemaksiatan. Siapa yang sengaja melakukan kemaksiatan itu wa may yudlil. Siapa yang menyesatkan dirinya sendiri dengan melakukan kemaksiatan, falan tajida lahu waliyyan mursyida, maka engkau tidak akan mendapatkan bagi orang ini seorang guru yang bisa memberikan petunjuk. Akhirnya istilah mursyid di dalam dunia tasawuf itu diambil dari ini, waliyan mursyida. Wali itu di dalam dunia tasawuf itu adalah orang suci. Orang suci.
penerus dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala sehingga dia menjadi orang yang dikasihi oleh Allah. Itu namanya wali. Mursyidah. Istilah mursyid diambil dari sini. Mursyidah. Orang yang memberikan petunjuk. Orang yang mengarahkan jalan. Itu namanya mursyid. Makanya di dalam dunia tasawuf itu akan mengenal istilah mursyid. Kalau di sini namanya ustadz. Kalau dalam orang ngaji biasa itu ada orang yang ngajarin kita itu namanya ustadz atau kiai. Tapi kalau dalam dunia tasawuf itu ada yang memimpin mereka, yang memberikan petunjuk mereka, itu namanya mursyid. Mursyid itu dari satu komunitas itu biasanya satu orang. Makanya dalam dunia tasawuf itu seorang mursyid itu seorang wali itu dia sebagai mursyid yang wali. Kalau enggak wali enggak bisa jadi mursyid. Karena dia akan bertanggung jawab akan keselamatan pengikutnya. Maka disinilah kita akan mengenal dunia perwalian itu, waliyan mursyidah. Karena ini yang dituju adalah perjalanan rohani, maka yang memimpin dia harus seorang waliyan mursyidah, kekasih Allah yang bisa memberikan petunjuk. Jadi kekasih Allah yang ulama, kekasih Allah yang punya ilmu agama. Jadi orang yang masuk ke dunia tasawuf itu mereka itu ingin menempuh jalan untuk bisa sampai kepada Allah. Tapi bukan sebuah keharusan. Kita enggak harus mencari mursyid. Tapi kalau yang ingin lebih serius untuk sampai kepada Allah, maka dia disarankan untuk mencari mursyid. Mencari mursyid jangan sembarangan. Jangan asal melihat orang sakti kemudian kita ikut. Enggak boleh. Namanya tasawuf itu yang diajarkan di dalamnya adalah pendekatan diri kepada Allah. Kalau ada perguruan atau komunitas zikir yang justru tujuannya untuk kekebalan, maka itu bukan thariqah. Jadi beda jalan. Kalau ada komunitas zikir tujuannya zikiran untuk biar kebal, biar bisa melihat jin, bisa ngobatin orang dan seterusnya, maka ini bukan dikatakan sebagai thariqah. Karena thariqah tidak mengajarkan seperti itu. Tapi itu adalah ilmu hikmah, bukan ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf itu buahnya adalah semakin dia banyak berzikir, dia semakin cinta kepada Allah, semakin baik akhlaknya, semakin kasih sayang kepada orang lain, semakin giat dia di dalam beribadah kepada Allah. Kalau orang disuruh zikiran 40 hari, habis keluar kok justru menjadi orang sakti, ya itu sudah beda jalur. Tujuannya zikir kan biar orang menjadi lebih tawadhu, lebih rendah hati, lebih baik.
Tapi keluarnya kok justru jadi jawara. Wah, ini bukan tasawuf, bukan toreko. Maka kita ketika mau mencari majlis zikir, kita harus meneliti terlebih dahulu bagaimana pengajaran di dalamnya. Lebih aman lagi kita kalau mau mencari torekoh itu torekoh yang sudah masyhur, yang sudah mu'tabar, yang sudah terkenal, kayak Naqsyabandi, Qadiriyah, Syadziliyah. Atau kita mengikuti yang lebih simpel lagi, torekohnya para habaib, torekoh Alawi, Ba'alawi. Kita nggak perlu melakukan suluk, kita tidak perlu melakukan uzlah. Yang kita jalankan adalah baca rotib, hadir majlis taklim, hadir majlis zikir. Itu sudah masuk dalam kategori orang yang mengamalkan torekoh Ba'alawi. Gak usah repot-repot kesana kemari melakukan suluk 40 hari dan seterusnya, tidak perlu. Torekoh Ba'alawi yang sering kita baca di masjid ini kayak rotiban, kemudian baca maulid, ikut majlis taklim seperti ini, itu sudah masuk dalam kategori orang yang mengamalkan torekoh Ba'alawi. Tapi kalau pengen yang lebih khusus lagi, silahkan mencari torekoh yang lain, tapi harus dengan ketelitian, jangan sampai kita tersasar. Dunia tasawuf itu tidak boleh sendirian, harus dibarengi dengan ilmu syariat. Makanya Imam Syafi'i berpesan, faqihan wa sufiyan fakun laisa wahidan. Kalau ingin menempuh jalan kepada Allah, ketika orang sudah menempuh jalan kepada Allah, ahli fikih sama ahli fikih sama orang sufi, pakar fikih sama sufi itu jangan sampai terpisah di dalam diri kita. Menjalankan syariat sama tasawuf itu jangan sampai terpisah. Faqihan wa sufiyan fakun laisa wahidan. Inni wa haqillaha iyyaka ansahu. Saya memberikan nasihat kepada kalian. Ketika menempuh jalan kepada Allah, harus dua-duanya dipakai. Ilmu fikihnya dipakai, ilmu tasawufnya juga dipakai. Jangan salah satunya ditinggalkan. Karena orang ahli fikih kalau tidak dibarengi dengan tasawuf, dia hanya berdebat masalah halal haram, tapi tidak mendapatkan rasa dari ibadah itu sendiri. Jadi yang diperdebatkan ini halal enggak, ini haram enggak, tapi tidak menyentuh kepada inti dari ibadah. Yang dibahas hanya sebatas hukum, tapi inti dari ibadah tidak dibahas. Begitu juga ahli tasawuf kalau tidak dibarengi dengan ilmu fikih, maka dia akan salah jalan. Bagaimana orang berjalan tapi kalau tidak punya ilmu, maka dia lebih banyak salahnya ketimbang benarnya. Maka ketika menjalankan tasawuf, kita harus barengi dengan fikih. Ketika kita belajar fikih, mau enggak mau kita juga harus mendalami ilmu tasawuf. Nah, jadi intinya kalau kita sebagai orang awam itu, ketika kita sholat kita ini adalah syariat. Cara bagaimana biar ikhlas itu bagian dari tasawuf. Wudhu kita itu sudah baik.
kita melakukan semua kewajiban, mulai dari basuh wajah, tangan, rambut, kaki, sudah. Tapi makna dari wudu itu sendiri itu bagian dari tasawuf. Sehingga kadang ada seorang ulama itu yang ketika dia wudu, dia bisa melihat kotoran dosanya yang berjatuhan dari tangannya. Sehingga dia mengadu kepada gurunya, "Ya wahai tuan guru, saya ditampakkan oleh Allah bisa melihat dosa yang berguguran dari bekas air wudu yang jatuh. Dosanya apa, jenisnya apa, tahu?" Akhirnya sama gurunya didoakan, "Saya doakan agar engkau itu ditutup kembali pandanganmu itu." Karena kalau semakin hari dia tahu bagaimana perlakuan orang melalui tetesan wudunya itu, maka lama-kelamaan hatinya akan kotor. Karena bisa melihat aibnya orang. Wudu dari tetesan itu bisa melihat, oh ini dosanya mencuri. Oh ini dosanya melihat auratnya orang dan seterusnya. Akhirnya karena kasih sayangnya guru kepada murid, akhirnya itu pandangan si murid diminta kepada Allah agar ditutup. Sehingga tidak lagi bisa melihat hal-hal seperti itu. Mana tadi? Wa tahsabuhum, kalau kalian melihat ashabul kahfi itu, kalian mengira, ai law ra'aitahum, kalau kalian melihat ashabul kahfi, ai qadun, kamu akan melihat pemuda ashabul kahfi itu seperti orang yang tidak tidur, seperti orang yang terjaga. Ai muntabihina, yang orang yang selalu terjaga. Li'anna a'yunahum munfatihatan, karena posisi mereka itu tidur tapi matanya terbuka. Jadi ashabul kahfi itu tidur tapi matanya terbuka. Makanya kemarin yang ditutup adalah pendengarannya. Kalau kalian melihat ashabul kahfi saat itu, maka kalian akan mengira mereka itu terjaga, tidak tidur karena matanya terbuka. Wahum, padahal mereka itu rukud, mereka itu tidur semuanya. Niyamun, mereka itu tidur. Jam'u raqid, jamaknya orang yang tidur itu raqid, jamaknya rukud. Padahal pemuda ashabil kahfi itu walaupun matanya terbuka, sebenarnya mereka tertidur. Wa nuqallibuhum, dan kami bolak-balikkan mereka, zatal yamin, ke sebelah kanan, wa zatal shimal, dan ke sebelah kiri. Kenapa bisa begitu? Li alla ta'kulal ard luhumahum, agar daging mereka itu tidak termakan oleh tanah. Kalau diam begitu saja, maka daging dari manusia ini bisa termakan oleh tanah. Akhirnya dibolak-balikkan sama Allah.
Wa nuqallibuhum dzatal yamini wa dzatash shimal. Manusia itu kalau tidur itu akan berbolak-balik. Ahli kedokteran mengatakan bahwasanya tubuh manusia itu kalau berbaring maka kerangka tubuh itu mendapatkan tekanan yang lebih. Kalau kita berdiri nggak begitu berat, tapi kalau lagi tidur maka seakan-akan bobot tubuh kita itu bertambah, seakan-akan, dan itu menekan kepada kerangka tubuh kita. Kalau kita tidur malam, itu peneliti mengatakan, ini peneliti bukan saya, kurang lebih orang tidur itu membolak-balikkan tubuhnya sampai 38 kali. Kita pernah nggak ngitung kayak begitu? Nggak pernah. Coba dipasang CCTV. Kita itu kalau tidur bolak-baliknya berapa kali? Orang tidur itu 8 jam. Kalau orang tidur 8 jam, kurang lebih dia akan membolak-balikkan tubuhnya sebanyak 38 sampai 40 kali. Kenapa bisa begitu? Karena di dalam tubuh itu ada kayak semacam apa ya? Jadi otot kita itu memberikan rangsangan kepada otak. Jadi ketika kerangka itu merasa terbebani, kemudian otot-otot itu merasa berat, akhirnya memberikan sinyal kepada otak untuk menggerakkan tubuh. Sehingga otak itu kembali memberikan instruksi kepada saraf, sehingga dia dengan sendirinya membalikkan tubuhnya, sehingga kita dengan sendirinya membalikkan tubuh kita. Jadi walaupun tidur, saraf kita itu masih bekerja, otak kita bekerja. Salah satu kerjaannya adalah tadi membolak-balikkan tubuh kita. Jadi berbalik ke kanan, berbalik ke kiri. Makanya kalau orang sudah tidak bisa membalikkan tubuhnya, maka berarti sarafnya sudah rusak. Sinyal otak sudah nggak nyambung kepada saraf yang ada di dalam tubuhnya. Jadi lama-kelamaan dagingnya itu tidak mendapatkan suplai darah, sirkulasi darah tidak lancar, sehingga daging yang ada di dalam tubuh kita itu tidak mendapatkan aliran darah. Lama-kelamaan nanti akan mengalami yang namanya stroke yang lebih berat lah begitu. Nah, salah satu obatnya orang stroke ya tadi dibolak-balikkan. Nah, jangan tidur dalam satu posisi. Biasanya kan orang lagi sakit atau stroke itu dibiarkan tidur seperti itu, terlentang terus. Nah, kalau nggak minta dibalikkan, kalau nggak minta balik ke kanan, yang nungguin tidak tahu, dibiarkan tidur seperti itu. Padahal kalau bisa yang ada di rumah itu membolak-balikkan tubuh orang yang lagi stroke tersebut. Jadi biar sirkulasi darahnya bisa baik kembali. Jadi nanti setengah jam dibalikkan ke sini, setengah jam lagi dibalikkan ke sebelah kiri, ke kanan, dan seterusnya. Karena kalau dalam satu posisi itu akan rusak saraf dan sirkulasi darah. Ashabul Kahfi saja yang ratusan tahun tidur dibolak-balikkan oleh Allah.
biar kondisi tubuhnya tetap utuh. Maka orang yang sakit yang tidak bisa menggerakkan tubuhnya, yang sehat seharusnya dia menggerakkannya biar mengurangi sakit dari orang yang stroke tersebut. Jadi di dalam tubuh kita itu ada sinyal yang memberikan informasi bahwasanya tubuh kita itu sudah lelah. Ketika tidur, maka sinyal itu akan memberikan instruksi agar tubuh kita membalikkan sendiri tubuhnya. Kadang ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri. Itu bukan karena mimpi buruk, bukan. Tapi karena tubuh kita itu terlalu berat menahan beban dari diri kita. Jadi jangan sampai kita tidur terlentang. Makanya Nabi melarang kita tidur terlentang, karena itu tidak baik, karena itu lebih membebani kerangka tubuh kita. Yang bagus kita tidur itu miring ke kanan. Miring ke kanan itu lebih mengenakkan saluran nafas. Nabi itu tidurnya miring ke kanan. Nanti setelah tidur, ya nanti bisa balik ke kanan, bisa ke kiri. Itu tergantung instruksi dari otak kita. Tapi sebelum tidur kita posisi miring. Adapun setelah tidur itu wallahu a'lam seterusnya. Jadi itulah salah satu manfaat tidur pun diajarkan oleh Nabi. Sebagaimana Allah juga menidurkan Ashabul Kahfi, di mana mereka diberikan pencahayaan yang dibutuhkan, dibulak-balikkan tubuhnya biar tidak termakan oleh tanah, dan juga biar sirkulasi darahnya tetap lancar. Ini yang bisa saya sampaikan. Kalau memang ada salah dari informasi, mohon maaf, karena bukan dokter. Cuma kita membaca dari kitab seperti itu. Tinggal disinkronkan kepada penjelasan dari kedokteran. Kalau memang cocok, berarti para ulama dulu itu juga benar adanya di dalam menerangkan cara orang tidur. Kalau salah, ya ikuti dokter, jangan ikuti ahli agama, karena yang mengetahui tentang kesehatan itu kedokteran. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Kita tutup dengan bacaan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.